Halo pemirsa, apa kabar? Bahagia rasanya saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda di program Ranah Publik kerjasama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi ada satu lagu pembuka, ini RW2 Akustik dengan Jogja Istimewa, ini lagu yang dinyanyikan oleh Darboy. Nah pemirsa, selama 1 jam ke depan nantinya kita akan berdiskusi. Ada satu tema yang akan kita angkat di kesempatan hari ini, dan ini cukup menarik untuk kita diskusikan bersama karena kita nanti akan membahas mengenai salah satu penyakit ini yang diderita biasanya oleh orang lanjut usia atau lansia. Nanti kita akan mengetahui seperti apa gejalanya, kemudian juga langkah antisipatif jika misalnya ada anggota keluarga mengalami gejala-gejala. Kemudian juga kira-kira respon terhadap orang dengan demensia dan geriatri itu seperti apa? Kita akan membahasnya bersama dengan 4 orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Yogyakarta. Di samping kanan saya ini, beliau adalah anggota Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dr. Randa Rita Nurmastuti MPD. Ibu Rita, kabar baik Ibu? Baik, Assalamualaikum Mbak, Assalamualaikum pemirsa semua. Waalaikumsalam, sehat ya Salam Bu ya? sehat, ya. Oke, baik, sehat dan juga bahagia nih pastinya betul, ya. betul. Oke, kemudian juga terima kasih untuk Dr. Wikan Ardiningrum, MSc SPKJ. Beliau ini adalah konsultan psikiatri, geriatri, Rumah Sakit Jiwa Gracia. Dr. Wikan sehat, bahagia tentunya? Iya, selamat sore Mbak, sehat bahagia juga. Oke, terima kasih juga atas kehadirannya di sini. Kemudian juga ada caregiver juga yang sudah hadir, ada Ibu Yohana Budi Winari. Ibu Yohana sehat juga? Sehat. Oke, terima kasih juga untuk kehadirannya di sini, dan juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau ini adalah dosen ilmu keperawatan FKIK UMY. Ada Nersanti Wardaningsi MKep, SPKep, JPHD. Waduh, banyak sekali. Oke, Bu Santi juga sehat terus ya? Alhamdulillah Mbak Tika. Baik, terima kasih juga atas kehadirannya di sini. Nah, ini satu gambaran juga untuk pemirsa ini terkait demensia dan juga geriatri. Akan kita bahas 1 jam ke depan ini, kita kupas tuntas secara habis. Mungkin langsung ke Dr. Wikan terlebih dahulu, bisa menjelaskan tentang apa itu demensia, kemudian geriatri dan lain sebagainya. Silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi kalau kita bicara tentang demensia dan geriatri itu selalu terkait dengan lansia. Kita ketahui kalau lansia itu kan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, mulai 60 tahun sudah kita sebut lansia. Nah kalau geriatri itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang kesehatan pada lansia memang. Jadi kalau kita sebut lagi pasien geriatri itu adalah pasien lansia yang memiliki lebih dari satu macam penyakit pada dirinya yang memerlukan penanganan biasanya interdisiplin. Jadi banyak disiplin ilmu yang akan mendampingi perawatan beliau. Nah demensia sendiri adalah salah satu penyakit di mana terjadi gangguan cara berpikir atau kita sebutnya dengan kognitif pada lansia. Jadi demensia bisa terjadi pada siapapun, tapi risikonya akan semakin meningkat dengan bertambahnya usia. Terutama pada lansia. Oke, Begitu, Mbak. baik. Dan gangguan cara berpikir ini dalam artian yang seperti apa nih dok? Sebagai gambaran untuk kita bersama nih dok. Ya, jadi ada beberapa ranah berpikir pada orang. Jadi antara lain kemampuan dia memusatkan perhatian, mengenal bahasa atau mengenal kalimat, memutuskan sesuatu, kemudian kemampuan mengingat, kemampuan visuospasial itu seperti kemampuan untuk mengenali jarak, mengenal benda, dan yang terakhir kemampuan sosialnya atau mengenali emosi orang lain. Nah, di demensia itu terganggu. Bisa salah satu aja, misal gangguan memori saja, atau bisa lebih dari satu gangguan memori dan gangguan mengelola sesuatu yang terganggu. Itulah yang dimaksud kemampuan berpikir. Oke, tapi kalau misalnya secara kasar kita sebagai orang yang awam bisa dikatakan pikun. Seperti itu atau tidak sih dok? Ya, kalau orang awam menyebutnya pikun. Oke, baik. Nah, kemudian saya ke Bu Yohana dulu, nggak apa-apa ya Bu Santi. Nah, Bu Yohana ini selaku caregiver, bisa diceritakan juga nih Bu, awalnya itu seperti apa dan juga pengalaman yang sudah Ibu lakukan sepanjang ini. Mungkin juga menangani atau anggota keluarga ada yang terkena demensia juga. Iya, waktu pertama kali saya tahu ibu saya agak ada keanehan, itu ketika pertama kali saya lihat obat yang biasa diminum untuk obat-obat rutin beliau, jadi untuk penyakit jantung, hipertensi itu, obat-obatnya dalam posisi terbuka. Jadi itu obat untuk 1 bulan, tapi posisinya kebuka semua. Oke, yang harusnya memang tertutup seperti itu. Harusnya rutin diminum hanya yang akan diminum saja yang beliau buka, tapi ini terbuka semua, jadi kita hampir tidak mengenali ini obat untuk apa begitu. Kemudian lama-lama saya baru sadar bahwa
ibu mengalami demensia itu. Artinya tidak mengenal lagi barang yang biasanya dia minum dengan benar. Jadi untuk resep-resepnya berarti sudah tidak sesuai lagi yang diminum. Akhirnya ibu saya mengalami overdosis. Karena kemungkinan obat yang diminum untuk hipertensi dalam sehari minum beberapa pil. Demikian juga untuk obat-obat yang lain. Jadi diminum berulang-ulang. Akhirnya overdosis dan harus opname. Oke, pada saat umur berapa waktu itu Ibu? Waktu itu sekitar umur belum ada 80. Belum ada 80 iya. tahun. Jadi mungkin sekitar 77. Karena saya mendampingi beliau udah 7 tahun, sekarang beliau umur 85. Oke, tanda awalnya hanya seperti itu saja atau mungkin ada salah satu keanehan perilaku dan lain sebagainya, tiba-tiba lupa atau bagaimana begitu tidak sih Bu? Iya, seperti dokter Wikan katakan tadi, itu beberapa gejala dialami seperti bertanya berulang, kemudian disorientasi waktu. Jadi ini malam tapi dianggapnya pagi atau apa, kemudian jam juga sudah tidak mengenal lagi jam berapa, hari apa. Kemudian saya di mana, ini rumahnya siapa, kamu siapa. Suatu kali saya disentuh sama ibu saya. Kamu sudah bekerja di sini berapa lama? Waduh. Oke, baik. Seperti itu. Jadi memang sudah tidak mengenal lagi siapa bahwa yang ada di situ. gitu ya, Oke, baik. Terima kasih Bu Yohana. Saya ke Bu Santi. Bu Santi, kalau misalnya kita dihadapkan dengan kondisi yang demikian dan kemudian tiba-tiba seperti itu anggota keluarga kita ternyata ada yang mengalami hal seperti itu, mungkin shock itu adalah hal yang wajar. Apa yang harus kita lakukan, antisipasinya dan lain sebagainya? Ya, baik Mbak. Jadi dalam semua kondisi penyakit kronis ya, itu pasti ada perubahan situasi yang dialami oleh setiap keluarga ya, khususnya ini. Misalnya ini tadi Bu Yohana sebagai caregiver, nah itu memang tidak bisa dipungkiri akan shock, akan butuh penyesuaian. Yang pertama memang harus mengenal dulu keluarga ini ya. Ya mungkin ada, kalau di dalam proses penyesuaian kehilangan, ini kan artinya kehilangan yang dulu pernah ada, tetapi kemudian jadi terjadi gitu ya, misalnya tadi kehilangan memori dan lain sebagainya, tidak hanya mempengaruhi pada lansianya itu, tetapi pada keluarganya juga. Pasti ada, kok ibuku sudah seperti ini ya sekarang ya. Kalau sebagai keluarga memang harus, memang butuh waktu, dan itu misalnya memang sedih dan lain sebagainya itu wajar, tetapi kemudian harus segera mencari informasi, tanda-tanda memastikan kalau ini memang di keluarga ada yang seperti itu dan belum yakin, bisa mencari informasi ke mungkin pelayanan kesehatan terdekat. Nah, misalnya untuk memastikan kok ibu saya ini nanti di puskesmas itu ada pemeriksaannya Mbak, ada beberapa pemeriksaan yang terkait dengan itu sebelum dokter nanti menegakkan diagnosa. Nah, seperti itu Mbak, mungkin yang pertama kali. Kemudian ya memang harus segera menerima kondisi, kemudian berdiskusi dengan anggota keluarga yang lain ketika ada, karena kan berarti ada perubahan yang penyesuaian dan lain sebagainya, seluruh anggota keluarga memang sangat penting untuk bisa memahami kondisinya, sehingga nanti ini akhirnya siapa yang akan merawat, apakah perlu gantian dan lain sebagainya, atau kalau misalnya di keluarganya itu ada yang tidak bisa stay di situ, apa yang mesti mereka dilakukan, misalnya ada kalau berkecukupan bisa paramurukti dan lain sebagainya. Nah itu mungkin seperti itu. Oke, untuk menerima, untuk menguatkan itu kan bukan satu hal yang sangat mudah seperti itu ya. Bagaimana kita bisa secara ikhlas juga dan juga mungkin bisa memberikan pemahaman kepada anggota keluarga yang lain juga untuk bisa berbagi tugas dan lain sebagainya juga. Iya, betul. Nah, kalau Bu Yohana sudah 7 tahun ya Bu ya. Sudah 7 tahun pasti masa-masa gemesnya ada gitu ya Bu ya. Masa nangis-nangisnya ada, capek ya. Sama Bu, hampir semua caregiver akan mengalami seperti itu. Nah,
Nah, yang paling penting memang harus menyadarkan semuanya, harus memahami kondisi bahwa, dan mungkin bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang spiritual ya, secara religius ya, misalnya dulu kita dirawat ibu seperti ini waktu kecil, sekarang kita gantian merawat ibu. Nah, keyakinan-keyakinan seperti itu kan perlu ditanamkan di seluruh anggota keluarga supaya memahami, dan memang jadi belajar Bu Yohana pasti lebih pintar daripada kami karena sudah praktisnya ya. Dan memang keluarga perlu ada untuk mengatasi stresnya mereka, karena ini kan akan berlangsung lama ya Mbak. Jadi perlu dukungan dari semua pihak ya. Dari keluarganya, kemudian dari mungkin komunitas manapun gitu, ada banyak komunitas-komunitas yang kalau yang untuk demensia juga ada komunitas khusus demensia, khusus misalnya ALZI gitu ya, itu ada beberapa, sehingga bisa saling menguatkan. Karena ini kalau kami yang dari tenaga kesehatan, Bu Wikan, saya, Dr. Wikan, saya ini kan bukan pelaku ya, jadi misalnya Bu ini tanda-tandanya begini, kalau ini nanti begini, oh ibu nggak merasakan kan yang kami rasakan. Nah ini kita secara ilmu punya ilmunya, kemudian bagaimana mengatasi kondisi, misalnya ada kondisi-kondisi yang lain kita punya, tetapi praktisnya itu memang harus dikuatkan dengan komunitas. Oke, baik, terima kasih Bu Santi. Saya ke Bu Rita. Bu Rita, sebelum nanti tentang kebijakan dan lain sebagainya, saya ingin juga melihat bagaimana dari kacamata atau pandangan Bu Rita sendiri, seperti tadi yang juga sudah disampaikan oleh 3 narasumber yang lainnya. Ya Mbak, terima kasih. Kalau kami sebagai anggota Dewan ini melihat bahwa masyarakat Yogyakarta, jumlah lansia itu cukup tinggi ya. Masyarakat Yogyakarta itu harapan hidupnya tinggi, sehingga hampir semua ya warga asli Jogja itu yang sudah merantau ke wilayah lain pada saat usia kita mau pensiun gitu Bu? Mau pensiun ya, sudah pensiun sudah ya pensiun. Mbak. Itu pasti ada keinginan untuk datang ke Jogja. Balik lagi ke Jogja ya. Untuk menetap di sini. Karena apa? Jogja ini ya selain julukannya istimewa, memang benar istimewa. Membahagiakan, kehidupannya bermasyarakat itu rukun, kehidupan sosialnya bagus, gotong royongnya tingginya. Ini membuat lansia-lansia yang ada di Jogja ini merasa banyak teman, bahagia gitu. Nah, saya sebagai anggota dewan ya tugasnya adalah mendengarkan, menjadi jembatan dari masyarakat ke OPD-OPD yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, terutama khususnya yang pada waktu sekarang ini kita bahas adalah Dinas Kesehatan. Nanti apa yang perlu kita dorong? Dinas Kesehatan pasti punya program-program yang efektif untuk mengurus ya, mengurus agar lansia-lansia yang ada di Yogyakarta ini terpenuhi kebutuhannya. Nah, nanti mereka punya program apa? Sehingga ini kan butuh anggaran. Nah, tugas kami adalah salah satunya adalah budgeting. Nanti Dinas Kesehatan ini akan memaparkan program-programnya khusus untuk misalnya yang lansia seperti apa. Kemudian kita hitung-hitung anggarannya, seberapa manfaatnya dan kepentingannya apa. Ini nanti yang akan kita dorong untuk keterpenuhan anggaran. Seperti itu. Oke, jadi kalau untuk anggaran sudah disiapkan, tentunya harus ada program-program juga yang mungkin bisa merangkul para lansia juga begitu ya Bu ya? Ya, Dinas Kesehatan pasti lebih paham kebutuhan-kebutuhan melalui praktisi-praktisi yang ada ini, apa yang harus kita siapkan anggarannya. Kita di Jogja ini kan selain anggaran APBD murni daerah istimewa Yogyakarta, kita juga punya dana keistimewaan. Nah, ini hal-hal yang bisa disosialisasikan ke masyarakat. Misalnya ada yang perlu disampaikan ke masyarakat, sosialisasi tentang lansia, kesehatan lansia ini seperti apa. Ini kan butuh anggaran. Kita perlu bertatap muka dengan masyarakat, kemudian menyampaikan apa yang harus dilakukan. Karena kesehatan masyarakat itu perlu kepedulian dari masyarakat di sekitarnya. Nah, nanti ada posyandu dan lain sebagainya. Apakah ini sudah berjalan dengan baik? Tidak mungkin setiap saat juga dari pihak-pihak dokter,
kemudian tenaga-tenaga ahli ini bisa langsung memantau di masyarakat. Nah, kalau ada sosialisasi apa yang perlu disampaikan ke masyarakat, siapa yang terkait dalam sosialisasi itu, butuh anggaran berapa, wilayahnya di mana saja, bagaimana cara menyampaikan sosialisasinya, itu kan semuanya dihitung. Support ya untuk anggota dewan semuanya kan dihitung. Okay. Ya pasti Mbak, ini kan prioritas ya. Lansia ini menjadi prioritas. Saya rasa menjadi prioritas ya Bu ya, dari ya semuanya penting ya, tapi menjadi prioritas dari Dinas Kesehatan. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita. Nah, Dokter Wikan, kalau pikun itu sesuatu yang normal terjadi pada lansia atau tidak semua lansia itu akan mengalami kepikunan atau bagaimana? Ya, Mbak. Jadi kalau kita lansia itu kan memang ada penurunan fungsi ya Mbak, termasuk salah satu penurunan fungsi memori. Tetapi ada penurunan fungsi memori yang itu masih normal bagi lansia, ada yang tidak normal lagi atau mengarah ke pikun atau demensia itu. Jadi kalau yang normal misalnya lupa gitu ya, kalau lansia lupa itu wajar jika dia tidak sampai mengganggu fungsinya sehari-hari, misal sampai lupa mandi, kemudian lupa cara makan, lupa cara mematikan kompor, ini sudah lupa yang mengganggu kan aktivitas. Sampai ada lupa mandi juga itu? Iya, kadang kan bisa, misal aku merasa sudah mandi padahal belum. Atau sudah makan, tapi merasa belum makan. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Semakin menarik untuk perbincangan kita, pemirsa. Kita akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik, dan tadi ada satu lagu RW2 Akustik Pasti Bisa, ini lagu dari Citra Scholastika. Kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita. Tadi sempat terpotong, Dr. Wikan sempat lupa mandi, lupa makan. Kalau hutang jangan sampai lupa kayaknya ya. Nah, terus apa lagi nih bisa dilanjutkan? Iya, kalau lupanya orang yang lansia, dia masih ingat kalau saya itu lupa. Misalnya, tadi saya naruh kacamata di mana ya? Ya? Nah, dia itu masih bisa ingat bahwa saya melupakan sesuatu dan tidak
keseluruhan. Tapi kalau orang demensia ya tidak tahu, kalau dia lupa memang dia tidak melakukan apa-apa dan lupanya itu hampir menyeluruh. Kemudian banyak hal yang dilupakan dan mengganggu fungsinya sehari-hari. Kemampuan mungkin dulu dia bisa nyupir, sekarang tidak bisa. Bener-bener total tidak ingat sama sekali begitu? Mungkin ada yang pasien sampai lupa gimana caranya masukin kunci ke motor, gimana menjalankan. Nanti kalau sudah bisa menjalankan, lupa arah seperti itu. Nah itu masuk yang ke pikun seperti itu, Mbak. Jadi pikun itu suatu penyakit. Nah ini yang kurang disadari masyarakat ketika menganggap pikun itu wajar. Ketika wajar, pertolongan itu menjadi terlambat untuk dilakukan oleh tenaga profesional. Kadang ada pertanyaan juga, itu bahaya nggak sih? Kemudian bisa disembuhkan nggak sih? Dan biasanya tuh berapa lama sih dengan gejala-gejala atau tanda-tanda seperti itu nantinya akan sembuh atau tidak dan lain sebagainya? Ya, jadi kalau dikatakan sembuh atau tidak tergantung penyebabnya. Jadi demensia itu ada beberapa penyebab. Ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak. Misalnya yang tidak adalah demensia yang kita kenal Alzheimer. Itu tidak bisa disembuhkan. Maka kenapa ketika kita menemukan gejala awal demensia, segera mungkin ke tenaga profesional untuk menentukan ini bisa disembuhkan atau tidak. Ketika tidak disembuhkan, sebenarnya tetap ada terapi, ada pengobatan. Salah satu pengobatan yang diberikan antara lain ada yang sifatnya obat, ada yang non obat. Kalau obat targetnya adalah untuk mencegah penurunan atau perburukan itu menjadi semakin cepat, karena demensia yang tidak disembuhkan dia akan semakin menurun kondisinya, semakin memburuk. Dan ada yang butuh mungkin waktu berpuluh-puluh tahun untuk memburuk, ada yang jenis tertentu yang mungkin hanya sekitar kurang dari 10 tahun tiba-tiba sudah memburuk, dari yang dia tidak tergantung menjadi tergantung total kepada keluarga. Kemudian ada terapi yang sifatnya non obat, bagaimana pada setiap tahap demensia itu kualitas orang yang mengalami demensia itu tetap baik dengan cara misalkan distimulus fungsi mentalnya dengan tetap memberikan kesempatan bagi beliau untuk tetap melakukan aktivitas yang beliau bisa. Kadang kan kalau kita keluarga karena saking emannya kepada ibu kita, kepada eyang kita, jangan dilarang gitu ya. Harusnya gimana? Biarkan beliau tetap beraktivitas apa yang mereka sukai. Itu salah satu untuk tetap melatih fungsinya di otaknya tetap berfungsi dan juga melatih rasa bahwa saya itu masih berharga. Jadi kalau sampai dia tidak merasa berharga kan bisa jatuh ke depresi. Depresi itu akan mempercepat seorang lansia untuk menjadi demensia. Gitu. Waduh, ternyata banyak juga ya ini untuk faktor-faktor lainnya. Saya Bu Yohana nih, Bu Yohana memang harus seperti itu juga yang harus dilakukan, tetap harus ada misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan tidak boleh dilarang sama sekali atau bagaimana? Iya, soalnya kalau dilarang itu kan pasti marah. Marahnya sampai sebagaimana? Atau seperti anak-anak kalau marah begitu? Atau marahnya orang tua diem atau bagaimana? Kalau marahnya ibu saya kebetulan ngomel-ngomel ya. Dan ngomel-ngomelnya itu kadang-kadang nggak enak didengar kan. Nah seperti itu. Memang ada banyak macam marah ya, tapi ibu saya karakternya seperti itu. Jadi itu membuat saya juga sebagai caregiver kan tidak nyaman gitu ya. Jadi kalau misalnya, contohnya misalnya kalau ibu saya minta makan kan berulang-ulang. Padahal ibu saya ada diabetes juga. Kalau misalnya terlalu banyak makan bisa naik gula darahnya. Jadi sebagai caregiver, saya juga harus logis tapi juga harus punya akal juga bagaimana mengatasi ini. Bagaimana tanpa melarang kita tetap bisa melayani ibu dengan baik. Akhirnya saya memberi makan tapi satu roti tapi sedikit-sedikit sekali. Jadi berulang-ulang. Jadi tidak langsung banyak diberikan gitu. Jadi tetap stabil gulanya. Jadi tidak langsung bisa kambuh misalnya diabetes. Jadi harus diakali. Kemudian untuk segala aktivitas itu juga harus didampingi seperti itu, tidak bisa untuk melakukan sendiri juga Bu atau bagaimana? Iya, harus didampingi. Misalnya ibu saya karena terbiasa mandiri, jadi misalnya mau mandi kan nyalakan kompor sendiri untuk masak air. Nah itu kan sangat berbahaya. Kadang lupa kan, kalau lupa sampai kering misalnya ceretnya ya, terus diakalin, jadi disembunyikan. Jadi alat-alatnya kita sembunyikan. Kalau kita gasnya yang kita copot, saya yang kerepotan. Kadang bisa masak, kadang enggak kan. Jadi kita akalin ya alatnya yang kita sembunyikan. Jadi hanya kita yang bisa masak air seperti itu. Jadi harus pintar-pintar menjaga supaya. Tapi ibu lebih banyak saya biarkan
dengan diawasi 24 jam. Oke, baik. Nah, Bu Santi, Ibu memang seperti tadi kalau Bu Yohana pengalamannya ibunya berarti dibiarkan ada pengawasan, tetap harus ada pengawasan seperti itu. Kemudian perlu tidak misalnya kayak semacam sosialisasi juga dengan lingkungan yang ada di sekitar. Jadi memang tetap harus ada pola komunikasi juga yang akan terus dijalin, tidak hanya pada anggota keluarga tapi orang-orang yang ada di sekitar. Iya, penting itu Mbak. Jadi kalau demensia itu salah satunya yang sering terjadi adalah wandering. Wandering itu keluyuran. Jadi misalnya pintu kebuka sedikit, nanti sudah tindak kemana gitu ya, pergi kemana. Nah itu kan itu cukup membahayakan keselamatannya. Kadang-kadang kan kita melihat di sosial media, ini ditemukan ibu bingung, ditemukan di Polres mana gitu ya. Nah itu salah satunya juga ciri-ciri wandering gitu ya, atau keluyuran. Kemudian itu perlu disosialisasikan ya dari keluarga itu jika tadi ya lansia berbeda, misalnya ada kecenderungan dari lansianya itu keluyuran atau pergi sendiri, bisa dikenakan beberapa atribut-atribut untuk sebagai penanda, misalnya kalung atau gelang yang menunjukkan alamatnya gitu, sehingga kalau nanti kebetulan kesasar dan lain sebagainya, ini sudah tahu rumahnya di mana gitu ya, ada tulisannya, atau di bajunya dibordir misalnya begitu ya, untuk menandakan supaya nanti tidak membahayakan beliau-beliau juga. Nah ya kemudian gejala yang lain ya, misalnya sundoing ya, sundoning ya. Jadi kalau perubahan misalnya matahari sudah tenggelam itu biasanya mulai bingung. Ada juga yang lansia yang seperti itu. Nah itu perlu diketahui kok. Nanti jangan kemudian beranggapan bahwa ini kalau ke sore terus kesurupan kayak gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Kondisi paling parah itu biasanya sampai seperti apa sih, Bu? Iya. Kalau yang paling parah ya ada yang agresif juga, yang marah-marah. Marah-marah, iya, agresif, bisa verbal maupun tadi mungkin kalau ibunya Bu Yohana ada verbal ya, marah-marah. Ada juga yang fisik sampai ngelempar-ngelempar apa, ngeluarin barang-barang, semua barang-barang ditaruh di luar, itu juga ada yang seperti itu. Sehingga perlu identifikasi dari keluarga semua, kemudian disosialisasikan. Mungkin bisa, ya tadi Ibu mengendika kalau di Jogja ini tepo selironya, kemudian saling menjaga, jogo tonggo itu penting ya, sehingga nanti bisa juga disosialisasikan, misalnya warga di RT ini nanti kalau ketemu itu bisa dikembalikan ke keluarganya dan lain-lainnya. Jadi saling menjaga supaya dari masyarakat juga bisa ikut menjaga keluarga kita gitu. Kemudian juga maklum kalau ada sesuatu, kemudian non sewu ada yang sampai bisa kurang berkenan ya Bu di tetangga gitu ya. Nggih, terus ada yang sampai buka-buka baju ya. Ada yang jalan-jalan buka baju bingung. Nah, kita harus memaklumi atau bagaimana, atau apa yang harus kita lakukan ini, Bu? Iya, harus maklum. Ya, harus maklum dengan kondisi itu, memaklumkan tetangga, memaklumkan diri kita sendiri ya. Kita kalau ada seperti itu pasti kan malu ya. Nah, itu kita harus maklum juga bahwa itu memang kondisi-kondisi tertentu sekarang demensia memang harus diterima. Yang paling penting tadi ya kenyamanan dari dari sekitar, supaya ya tentu ada teman ngobrol dan lain sebagainya gitu, sehingga tidak kemudian nyari orang lain yang bisa diajak ngobrol keluar gitu ya. Oke, baik. Nah, terkadang kan kita harus nungguin nih, misalnya selama 24 jam kan nggak bisa juga nih. Perlu nggak sih misalnya orang-orang yang sibuk seperti itu, kan ada yang ya udah kita ke panti aja dan lain sebagainya. Nah, nanti saya juga ingin minta pendapatnya. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik kerjasama Dinkes DIY. Kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita. Saya ke Bu Rita. Bu Rita, mungkin sedikit juga bisa dijelaskan kebijakan pemerintah ini terkait kesehatan jiwa lansia. Ini khususnya di daerah istimewa Yogyakarta seperti apa? Sebelum nanti saya nanya ke yang lain terkait yang tadi sempat terjeda. Ya Mbak. Banyak kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh dinas-dinas. Seperti misalnya ada
kalau dinas kesehatan sendiri, ini kan tidak hanya urusan dinas kesehatan saja ya, ada dinas sosial, ada pemberdayaan perempuan, ada kemudian biro bermasnya ya, germasnya, itu ada kegiatan-kegiatan selain sosialisasi. Sosialisasi itu sasarannya bisa untuk bukan yang lansia sendiri. Ini ngomong-ngomong saya juga lansia ini Mbak. Jadi sudah mengkondisikan diri menjaga supaya ya apa yang bisa kita lakukan. Jadi menjaga diri kita sendiri. Jadi sosialisasi itu bisa diberikan kepada anggota masyarakat yang belum menginjak usia lansia juga, supaya mereka juga punya informasi tanda-tanda gejala awal itu apa di keluarganya, di orang tuanya, sehingga dia bisa mendeteksi dini, sehingga tidak terjadi hal-hal yang sampai ada keterlambatan penanganan pada tenaga-tenaga ahli seperti yang Bu Wikan sampaikan tadi. Jadi kalau sudah gejala-gejalanya sudah muncul, sudah nampak, apa yang harus dilakukan. Kemudian ada pencegahannya. Kemudian untuk lansia sendiri kan ada gerakan masyarakat untuk beraktivitas senam lansia, itu ya, ada. Betul. Emang jadi kayak gitu harus selalu dilakukan ya. Selain Bu, ya? pola hidup sehat ya, makanan bergizi seimbang, kan ada aktivitas fisik yang harus dilakukan. Nah, aktivitas fisik ini selain kita berolahraga juga bisa sekaligus bersosialisasi dengan tetangga. Ini kan bisa membuat rasa bahagia dari lansia-lansia tersebut, sehingga mereka-mereka ini bisa dengan rasa bahagia, kesadaran diri untuk melakukan aktivitas fisik, kemudian ngobrol. Nah, ini kan ada, saya sendiri sering melakukan atau bergabung dengan senam-senam lansia seperti ini. Nanti mereka kan setelah senam jalan dulu, jalan santai gitu ya, kemudian ngumpul di satu tempat, ada konsumsi-konsumsi sederhana gitu kan, kemudian mereka ngobrol, foto-foto. Nah, ada senam sehat, gerakan-gerakan masyarakat, kemudian ini kan ada program-programnya juga dari dinas-dinas terkait yang bisa kita sampaikan. Nah, itu kan hanya sebagai stimulus ya. Nanti dari tokoh-tokoh masyarakat, ada Pak RT, Pak RW, ini harusnya bisa melakukan hal-hal seperti itu tanpa menunggu ada program-program resmi dari dinas-dinas terkait ya, tapi bisa setiap Sabtu misalnya gitu, atau seminggu 2 kali bisa ya, dengan kumpul-kumpul seperti itu. Lebih efektif juga ya Bu ya, kegiatan seperti itu dilakukan. Betul, ya. Kemudian ya masih diikutkan lah, misalnya ada arisan meskipun tidak ada pendampingan ya. Ini kan di kampung saya sendiri itu ada arisan RT ya. Itu ya semua masyarakatnya. Nah, masyarakat yang lansia ini juga bisa ikut, setidaknya sambil melatih memori dia. Oh, bayar berapa seperti itu, bayar berapa, sudah dapat belum, ke siapa, sambil mengingat, mencoba mengingat nama-nama tetangganya. Seperti itu Mbak, jadi bisa terus dilakukan oleh semua masyarakat. Oke, baik. Saya ke Dokter Wikan. Dokter, kalau misalnya kita sebagai orang yang sudah menuju ke lansia, sudah memahami, waduh ini kayaknya saya udah mendekati seperti itu, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ya segera saya lakukan misalnya seperti itu. Ya. Jadi untuk mempersiapkan kita ke masa lansia tentunya tidak hanya dipersiapkan mendekati lansia ini, Mbak. Mulai dari sekarang sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya menjaga fungsi, sebenarnya kalau demensia ini kan fungsi otak ya, fungsi otak kita tetap sehat. Pertama pendidikan, semakin tinggi pendidikan kita itu melindungi fungsi otak kita di masa lanjut. Kemudian gaya hidup dan menjaga kesehatan fisik kita itu sangat penting, karena orang-orang yang sakit gula, sakit hipertensi atau obesitas dan penyakit yang lain tentu akan mempengaruhi fungsi fisik, akhirnya juga fungsi otak. Bagaimana kita tidak terkena, ataupun kalau kita sudah mengalami, bagaimana kita tetap terkontrol dengan baik, dengan tetap kontrol rutin ke dokter. Kemudian interaksi sosial seperti yang Ibu tadi katakan, bahwa interaksi sosial itu secara referensi dikatakan akan membentuk jaringan-jaringan saraf di otak itu menjadi lebih banyak. Jadi dia akan lebih baik nanti ketika masa lansia. Kemudian menjaga suasana perasaan. Nah ini nih, kadang semakin kesini aduh banyak yang dipikirkan, bikin stres, tambah stres juga bisa juga itu. Iya, karena itu kan suatu stresor yang berjalan terus ke
diri kita dan tidak diatasi dengan baik, itu akan pengaruhi kesehatan otak, karena ada jalur di otak itu yang akhirnya nanti kalau itu stres itu tidak diperbaiki akan merusak salah satu fungsi memori kita. Itu jadi dikatakan salah satu yaitu depresi itu akan pada lansia ini akan membuat dia rentan untuk mengalami demensia. Kemudian stimulus mental, jadi aktivitas yang biasa kita lakukan tetap kita lakukan, main, masak, karaoke, menyanyi. Menyanyi, karaoke itu juga biasanya untuk orang tua kita kan sambil bersosialisasi juga, sambil lebih happy juga. Jalan-jalan. Dan yang terakhir, pelatihan fungsi kognitif yang dipandu dengan tenaga kesehatan ini lebih terprogram dan terstruktur. Itu bisa didatangi di berbagai rumah sakit. Seperti ini. Tapi perlu tidak sih, maaf, misalnya kita saking sibuknya anak-anak begitu, terus orang tua kita dititipkan seperti itu ke panti, itu hal yang bagus atau sebaiknya bagaimana atau harusnya seperti apa, Dok? Ya karena kadang ada pendapat menitipkan ke panti itu berarti ada kesan membuang membuang orang tua kita. Jadi harus ketika kita memang tidak punya waktu dan tidak punya sumber daya yang untuk merawat lansia kita, memang banyak opsi yang bisa kita pilih. Salah satu panti itu menjadi opsi ketika kita sudah tidak bisa mengerahkan daya upaya kita untuk mendampingi lansia kita. Tetapi jangan lupa, itu perlu kita sampaikan ke orang tua kita mengapa kita menjadikan panti itu sebagai solusi bagi beliau untuk tinggal di sana supaya tidak merasa dibuang. Kemudian panti itu dijadikan tempat untuk merawat, karena kita tidak bisa merawat, tetapi kita tetap harus mengunjungi untuk memberikan dukungan emosional. Jadi seperti membagi peran. Bahwa panti itu karena tempatnya orang profesional itu untuk merawat, tetapi dukungan kan tetap dari kita. Nah, itu ketika kita memang tidak punya pilihan untuk tetap merawat orang tua di rumah, tapi kita juga harus memilih panti yang mana yang layak untuk orang tua kita. Nah di sini kan Bu Yohana, beliau ini lebih memilih untuk saya ngurusin orang tua saya sendiri, sampai akhirnya meninggalkan pekerjaan yang di ibu kota, balik lagi untuk ke Jogja untuk merawat orang tua sampai dengan sekarang. Dasarnya apa sih, Bu? Pertama adalah dasarnya itu bakti ya pada orang tua. Kalau di Jawa itu mungkin mikul dhuwur mendem jero. Kalau misalnya saya membayangkan saja, selama saya di Jakarta, saya setiap hari nggak bisa tidur. Saya berpikir kalau ibu saya sendirian tidak terawat begitu, apa kata orang itu. Jadi pasti memandang, waduh ini anaknya katanya 8, tapi kok ibunya tidak diperhatikan. Itu yang membuat saya kembali gitu. Artinya saya juga melihat tetangga kanan kiri, kalau mereka punya orang tua, pasti ada yang di rumah satu. Kalau misalnya anaknya banyak, itu artinya di Jawa itu sebenarnya, di Jogja dalam hal ini masih potensi, sekalipun banyak yang keluar kota ya, tapi masih ada pahlawan di rumah begitu. Jadi kita mungkin masih optimis ya, bahwa tidak semua lansia itu harus karena terpaksa harus ke panti jompo misalnya begitu. Karena seperti Dokter Wikan katakan, sudah ada usaha dari panti jompo sendiri bahwa tetap harus ada keterhubungan dengan keluarga, itu kan yang penting gitu. Jangan sampai nggak ada koneksi lagi sehingga lansia tetap kesepian gitu. Walaupun dirawat dengan baik, bahkan mungkin lebih baik di panti jompo daripada di rumah, tapi secara emosional tidak tertolong begitu. Baik. Nah, Bu Yohana kalau dibilang capek, pasti capek gitu kan. Tenaga, kemudian waktu dan lain sebagainya. Nah, selama ini lebih dari 7 tahun ya Bu artinya ya? Iya, sekitar 6-7 tahun seperti itu merawat. Tantangan yang terbesar yang Ibu hadapi apa sih? Tantangan terbesar itu menahan kesabaran. Harus sabar ya kuncinya berarti ya. Iya, jadi siap untuk sakit hati itu yang pertama, karena kan kita lebih sering dimarahi gitu. Sementara kalau saudara lain yang datang ya jarang, mereka taunya baik-baik saja. Sementara kita di rumah sudah seperti perang setiap hari kalau kita tidak sabar. Itu seperti itu.
Oke, baik. Bu Santi, untuk penerimaan hal-hal semacam seperti Bu Yohana, mungkin di luar sana masih banyak seperti Bu Yohana yang lainnya juga. Bagaimana kita ini bisa untuk menguatkan diri juga, dan kita ini punya fondasi bahwa kita ini mau untuk merawat orang tua kita dengan demensia, dan apapun yang beliau ini katakan kepada kita ya, kita sabar, kita terima seperti itu. Dari agar kesehatan mental, kesehatan jiwa kita itu juga tidak terganggu, Bu. Betul. Jadi menurut penelitian itu ada sampai 25%-an para caregiver itu sampai melupakan kesehatan sendiri. Nah, terutama ya tadi yang disampaikan kaitannya dengan stres ya, karena lelah. Saya kira lelah fisiknya itu tidak sebanding dengan lelah mentalnya. Kalau capek fisik masih bisa pijet ya Bu Yohana ya. Tapi kalau lelah mental itu ya memang harus kita ada namanya self care atau merawat diri sendiri. Para caregiver memang membutuhkan self care atau merawat diri sendiri dengan cara antara lain mungkin bisa berlatih. Makanya ada kelompok-kelompok itu bisa untuk melatih relaksasi misalnya, bagaimana cara nanti lagi mangkel jengkel dengan ibu, bagaimana cara untuk bisa relaksasi. Setelah itu jengkel gimana biar saya tidak membalas perkataan ibu ya gitu. Misalnya kan nahan kesabaran tadi dengan relaksasi atau dengan menyalurkan dengan hobi tadi. Jadi kalau ya sebelum lansia juga ada hobi, ini juga para caregiver itu juga harus mempunyai hobi. Hobi masak misalnya atau me time, punya me time, mau masak, mau bercocok tanam, mau apapun gitu ya. Kalau misalnya keluar, untuk orang tua tetap harus didampingi orang lain ya, Bu? Iya, jadi tadi itu Mbak, misalnya kayak ada anak yang lain bisa shift-shiftan gitu ya, misalnya gantian, saya mau ada acara, aku mau me time gitu ya, biar tetap waras. Baik, ya kan ya, kita jeda dulu, ini me time-nya nanti kita lanjut usai jeda ya. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Kita di segmen akhir ranah publik, pemirsa, kita lanjutkan kembali. Bu Santi tadi sempat terjeda, me time, kemudian self care bisa dilanjutkan. Jadi tadi banyak kegiatan yang untuk bisa me time, self care gitu ya. Kemudian juga mendekatkan lebih religiusnya, ditingkatkan. Karena tadi kalau kita sebagai umat beragama pasti punya nilai-nilai yang tentunya kita yakini bahwa berbakti, semua agama saya kira ya, berbakti pada orang tua itu adalah bagian dari ibadah kembali gitu misalnya, sehingga kelelahan-kelelahan itu akan terobati dengan seperti itu. Kemudian berkumpul dengan teman-teman sesama ini berkeluh kesah, jengkel-jengkel misalnya mengudoroso gitu ya. Kumpul atau bergabung dengan komunitas itu penting juga? Penting, penting. Karena kan selain tadi bisa berbagi apa yang dirasakan, juga melihat tips-tips yang dari orang lain Bu, Mbak gitu ya. Jadi misalnya ibuku itu kalau gini tuh ini apa, misalnya tadi cara-cara misalnya ya, kalau ini tadi makannya banyak banget ngambil sendiri, nah ini gimana strateginya itu kan bisa dipelajari dengan teman-teman yang biasa mereka lakukan apa. Gitu, mengantisipasi supaya tidak bingung ketika pindah dari siang ke malam gitu misalnya, seperti itu. Kan harus ada modifikasi lingkungan yang perlu dilakukan, sehingga itu caregiver juga memerlukan me time tadi itu. Oke, baik. Demensia yang terjadi pada laki-laki dan perempuan itu hampir sama atau berbeda atau bagaimana kalau kita lihat secara nyata begitu? Kalau angkanya saya belum tahu pasti ya, tetapi tadi ada hal-hal yang bisa, mungkin nanti Dokter Wikan bisa angkanya ya, bisa menjelaskan lebih lanjut. Tapi kalau dilihat dari penyebab, salah satu penyebab yang menyebabkan demensia itu adalah semakin berpotensi dengan penyakit kronis, kemudian tadi ada depresi gitu ya. Nah itu saya kira tidak ada angka yang berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Semua
semua jenis kelamin bisa lebih ini sama saja gitu. Oke, tapi memang ingatan masa lalu itu akan lupa semua begitu atau bagaimana atau dok? Atau memang hanya yang happy atau kenangan terindah yang termanis saja yang diingat atau bagaimana ini? Jadi kalau demensia itu yang awal diserang malah ingatan yang baru saja nih, yang sekian menit, sekian jam sebelumnya itu yang mudah lupa ya. Misalnya kita habis ketemu tapi lupa tiba-tiba. Ya, Oke, baik. Pertama, nah, ingatan yang memori jangka panjang yang tahunan, waktu SD, waktu kecil itu biasanya malah yang terjadi. Jadi yang lambat lupanya. Kenapa bisa begitu nih dok? Karena sistem penyimpanannya dia sudah tersimpan lebih lama. Nah, yang baru-baru inilah yang terganggu. Jadi kadang kita malah bilang, ibu nggak popo masih ingat apa-apa. Yang lupa baru aja naruh kunci terus lupa itu kan biasa. Padahal itulah sebenarnya awal-awalnya beliau. Tapi kalau kita yang lupa naruh kunci bukan demensia ya. Soalnya fungsinya kan masih baik ya Mbak. Masih bisa banyak kerjaan. Iya, karena kebanyakan kerjaan, kebanyakan pikiran gitu. Oke. Jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, Bu Rita, kalau kita lihat juga untuk fasilitas kesehatan di DIY sendiri seperti apa, Bu? Fasilitas kesehatan secara umum ya ini ya. Karena kalau secara pribadi pasti kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi oleh keluarga itu. Secara umum untuk seperti ranah-ranah untuk olahraga itu menurut saya yang saya ketahui sekarang ini sebenarnya sudah memadai. Kan kita juga tidak membutuhkan untuk beraktivitas fisik, bersosialisasi itu tidak terlalu membutuhkan sebuah lahan yang dengan kondisi-kondisi khusus. Kita bisa jalan-jalan di lingkungan kampung kita. Hampir semua infrastruktur jalan di daerah Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta ini, meskipun itu pedusunan ya, itu sudah bagus. Aksesnya bagus berarti. Aksesnya bagus, artinya secara ini tidak terlalu membahayakan. Nah berarti kan yang harus kita, kemudian taman-taman ya itu sudah ada di lingkungan-lingkungan tertentu, destinasi-destinasi wisata yang bisa digunakan untuk olahraga yang ringan-ringan sekaligus untuk kita bisa memandang sesuatu yang indah, yang berbeda dengan lingkungan keluarga, itu sudah banyak. Destinasi wisata ini sudah sangat banyak di Jogja yang bisa digunakan untuk beraktivitas secara fisik, kemudian bersosialisasi. Kemudian bahwa nanti ada kebutuhan-kebutuhan lain yang perlu kita penuhi, pasti nanti akan dibahas apakah seberapa penting, seberapa manfaat itu akan dibahas. Selama itu menjadi prioritas, kemudian anggarannya ada pasti kita upayakan penambahan fasilitas untuk kegiatan lansia, termasuk dalam posyandu lansia ya. Ini apakah alat-alat cek kesehatan yang sederhana itu sudah ada. Sekarang ini rata-rata kan seperti tensi itu sudah ada. Tetapi kembali lagi kepada seberapa peduli masyarakat atau keluarga itu untuk bisa cek-cek kesehatan yang sederhana lah ya. Mungkin di rumah kan belum ada untuk tensi dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita ngumpul di situ, itu kan manfaatnya banyak. Selain kita mengetahui kondisi kesehatan kita, kembali lagi bisa bertemu dengan masyarakat yang lain. Cek kesehatan itu juga penting dilakukan juga ya dok ya untuk lansia begitu. Iya, karena kan untuk mengurangi faktor resiko tadi salah satu adalah menjaga kesehatan fisik ya. Kalau kita tidak cek rutin, kita juga tidak tahu ada apa dengan diri kita. Sepertinya sehat, tapi ternyata mungkin kolesterolnya tinggi atau apa. Idealnya berapa kali kita lakukan nih? Kalau cek kesehatan minimal 6 bulan sekali kita melakukan cek kesehatan. Oke, baik. Sama halnya seperti ibu yang dilakukan juga selalu akan cek kesehatan juga begitu ya Bu Yohana? Iya, kalau ibu saya memang sudah rutin 1 bulan sekali pasti kontrol untuk obat rutinnya yang penyakit penyertanya itu gitu. Nun sewu, kalau untuk demensianya berarti tidak mengkonsumsi obat? Enggak, sengaja karena obatnya sudah banyak sehingga saya khawatir ibu saya kebanyakan obat sehingga saya dampingi saja dan menjaga
menjaga kualitas hidupnya lebih baik, seperti membuat beliau gembira, itu mungkin sudah cukup lebih menolong. penting ya. Iya, supaya nggak terlalu laju penurunannya. Menjadi obat sendiri ya, Bu ya. Kalau me time-nya Bu Yohana sendiri apa ini, Bu? Tadi kita juga sedikit membahas tentang me time, tapi memang harus perlu me time juga ya, Bu ya? Iya, saya me time dengan pekerjaan saya sudah Pekerjaan menghibur saya. Karena otomatis dengan seperti itu otak terus bekerja, sehingga tidak otak saya tidak nganggur juga gitu. Oke, gitu. baik. Atau main musik juga suka. Oke, baik. Terima kasih Bu Yohana. Ini karena keterbatasan waktu juga, masing-masing narasumber saya minta closing statement singkat saja dari Bu Santi, silakan. Ya, sayangi lansia. Ingat bahwa memang sudah saatnya kita merawat lansia. Sebagai anak, sebagai keluarga harus mendampingi dengan selus hati. Baik, terima kasih Bu Santi. Bu Yohana, singkat saja ada yang disampaikan. Untuk semua caregiver mungkin ya, tetap harus sabar dan menyayangi orang tua yang masih ada. Oke, baik. Terima kasih. Dr. Wikan, silakan. Ya, tidak ada kata terlalu dini atau terlalu lambat untuk kita bisa mendukung orang-orang dengan demensia dan caregivernya. Baik, terima kasih. Monggo silakan Bu Rita. Ya, lansia itu membahagiakan karena berarti sampai pada tahap lansia itu berarti kita berumur panjang. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan secara dini menjadi lansia yang tetap produktif, tetap ceria, bahagia. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita, Dr. Wikan, kemudian Bu Yohana dan juga Bu Santi yang sudah hadir di studio TVRI Yogyakarta. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya pemirsa, dan sayangi orang tua kita seperti orang tua kita ini juga menyayangi kita. Akhirnya saya Artika Amelia harus pamit dari Ranah Publik. Satu persembahan lagu terakhir RB2 Akustik Laskar Pelangi dari Niji. Sampai jumpa.